Teman-teman masih ingat jenis-jenis sudut yang kita pelajari kemarin? Sebelum kita mengulanginya, kita berdoa dulu ya, supaya Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita. Jenis sudut yang pertama adalah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contohnya sudut ABC atau disebut juga dengan sudut CBA atau sudut B yang memiliki besar sudut 50 derajat. Yang kedua adalah sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Contohnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ada sudut ABC atau disebut juga sudut CBA atau sudut B yang memiliki besar sudut 90 derajat. Dan yang ketiga adalah sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku atau lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Contohnya seperti pada gambar, ada sudut ABC atau disebut juga sudut CBA atau juga sudut B yang memiliki besar sudut 130 derajat. Nah, kalau sudut seperti gambar ini disebut sudut apa ya? Teman-teman perhatikan, kedua kaki sudut terletak pada garis lurus hingga disebut dengan sudut lurus atau sudut pelurus. Besar sudutnya adalah 180 derajat. Sudut tersebut disebut dengan sudut TOV atau sudut VOT atau sudut O yang besarnya 180 derajat. Jenis sudut yang selanjutnya adalah sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat namun kurang dari 360 derajat. Contohnya sudut ABC berikut yang memiliki besar sudut 335 derajat atau bisa juga disebut dengan sudut CBA atau sudut B. Dan jenis sudut yang terakhir adalah sudut penuh. Besar sudutnya adalah 360 derajat. Contoh sudut yang membentuk 360 derajat, misalnya ketika kita membuat lingkaran. Dan materi yang selanjutnya adalah mengukur besar sudut. Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Apakah teman-teman pernah melihatnya? Ada beberapa bagian dari busur derajat yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada tepi sudut, yaitu bagian melengkung pada busur derajat. Yang kedua adalah pusat busur derajat, merupakan titik tengah busur yang nantinya akan diletakkan pada titik pusat sudut. Bagian yang terakhir adalah garis alas busur derajat. Garis alas merupakan garis lurus. Selanjutnya, kita ke langkah-langkah mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Siapkan busur derajat dan sudut yang akan kita ukur. Letakkan pusat busur derajat di titik sudut atau titik potong sudut. Dalam contoh, titik sudut adalah B. Selanjutnya, letakkan sumbu 0 derajat pada salah satu kaki sudut. Kemudian, bacalah skala sudut yang ditunjukkan kaki sudut yang lainnya. Pada contoh, dapat kita lihat bahwa kaki sudut menunjukkan angka 50 dan 130. Lalu, angka manakah yang harus kita ambil? Mudah sekali. Perhatikan angka 0 derajat. Ternyata angka 0-nya ada di kanan dan di kiri. Perhatikan angka 0 derajat pada kaki sudut. Berarti yang dipakai adalah yang sebelah kanan. 0 di sebelah kanan berada pada deretan angka di bagian luar atau bagian atas. Sehingga yang diambil adalah 50. Jadi besar sudut
ABC atau CBA atau sudut B adalah 50 derajat. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan mengukur sudut dengan busur derajat? Contoh kedua. Hitunglah besar sudut XYZ berikut. Pertama, letakkan pusat busur pada titik sudut. Letakkan sumbu 0 derajat atau garis alas busur pada salah satu kaki sudut. Perhatikan atau lihat angka yang ditunjukkan pada kaki sudut yang lainnya. Dan angka yang terletak pada kaki sudut adalah mendekati angka 70 dan 110. Dan angka yang akan kita ambil adalah angka yang berada pada deretan bawah atau dalam, yaitu yang mendekati angka 110. Namun, apakah kaki sudut terletak tepat pada angka 110? Wah, ternyata kaki sudut melebihi angka 110. Perhatikan garis-garis pada tepi busur. Tiap baris pada tepi busur bernilai 1 derajat. Pada sudut ini, kaki sudut menunjukkan ke garis ketiga. Dihitung dari angka 70 atau 110. Karena tadi yang diambil adalah angka yang 110, sehingga besar sudut menjadi 110 ditambah 3, sama dengan 113. Sehingga besar sudut XYZ adalah 113 derajat. Pada dasarnya, caranya sama dengan yang contoh pertama ya teman-teman. Dan materi yang selanjutnya adalah cara menggambar sudut. Contoh, gambarlah sudut ABC yang besarnya 50 derajat. Langkah pertama, gambarlah ruas garis mendatar AB. Letakkan pusat busur dengan titik sudut. Jika nama sudutnya sudut ABC, maka titik sudutnya adalah titik B. Sehingga letakkan pusat busur dengan titik B. Kemudian letakkan garis alas busur tepat pada garis A. Kemudian buatlah titik C pada tepi busur derajat yang menunjukkan angka 50. Terakhir, hubungkan titik sudut yaitu titik B dengan titik C sehingga membentuk sudut ABC. Nah, begitulah cara menggambar sudut dengan busur derajat. Mudah bukan? Mungkin akan terasa sulit jika kalian tidak mencobanya. Perbanyaklah berlatih dan semangat terus belajarnya ya teman-teman.